warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita lanjutkan pembahasan pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelumnya sudah kita bahas tentang secara umum persamaan diferensial, kemudian ya itu toh kemarin ya, pengantar secara umum, macam-macam persamaan diferensial. Kemudian terakhir kita bahas kemarin itu dasar dari persamaan diferensial. Nah, hari ini kemarin juga kan ada klasifikasinya, ada orde pertama, kedua, dan seterusnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya, secara simbolnya kemarin juga ya. Dan kita kemarin juga sudah bahas beberapa soal-soal terkait dengan persamaan diferensial dan solusi dari persamaan itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ini harusnya tentang klasifikasi dari persamaan diferensial orde pertama. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang ada orde pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, di sini kita fokuskan ke orde pertama saja. Oke, yang pertama di sini bentuk persamaan diferensial. Jadi bentuk persamaan diferensial itu bentuk persamaan diferensial itu ada istilahnya di sini bentuk standar gitu. Bentuk standar itu kalau kemarin kan macam-macam, ada DY per DE gitu ya. Kemudian ada Yang dan sebagainya. Nah, bentuk standar itu pada persamaannya kita harus merubah pada bentuk Y aksen sama dengan apa begitu. Jadi pada ruas yang di sini ini hanya Y aksen saja. Ada di sini Y aksen itu kita bisa merubahnya dengan tulisan atau dengan menuliskan F X, Y. Di mana ini bukan, kalau kemarin kan ada persamaan diferensial begitu. Terus di solusinya itu diintegralkan gitu kan ya kemarin. Nah, di sini walaupun asalnya ini menuliskan DY per DX atau Y aksen, kemudian kita merubahnya menjadi F, E, Y, di sini bukan bukan solusinya, bukan hasil integralnya, tapi bentuknya kita rubah bentuk seperti ini. Karena di sini kita memang bentuk ini adalah suatu persamaan. Persamaan apa? Persamaan diferensial, persamaan yang memang ada ada turunannya yang kita bahas sebelumnya. Cuman di sini maksudnya dari persamaan yang macam-macam kemarin itu kita harus merubah dalam bentuk standar Y aksen sama dengan apa, kemudian Y aksennya kita bisa rubah dalam bentuk F E, Y sama dengan apa begitu sisanya nanti. Kemudian di sini Y aksennya hanya muncul hanya di sisi kiri. Jadi kalau kemarin kan ada turunan kedua, turunan ketiga gitu. Nah, di sini karena kita di awal tadi sudah bahas bahwa ini hanya orde pertama. Jadi kalau nanti ada di unsur-unsur yang lain kita harus digabung itu. Gitu. Begitu. Ada bagus. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini bentuk standar. Kemudian banyak di sini istilahnya, walaupun tidak semua persamaan pertama dapat dituliskan dalam bentuk standar melalui penyelesaian Y aksen ini secara aljabar dan menetapkan FI sama dengan sisi kanan pada persamaan yang dihasilkan. Artinya harusnya semua, ya walaupun tidak semua di sini ya, persamaan diferensial itu bisa dibentuk seperti ini. Artinya kalau di sini ada tidak semua berarti bisa jadi nanti
ada beberapa persamaan diferensial yang apa namanya tidak bisa dirubah dalam bentuk standar begitu. Kemudian sisi kanannya dituliskan pembagian dua fungsi mx, y dan min n x, y. Dengan demikian persamaan datar menjadi bentuk seperti ini yang ekuivalen dengan bentuk seperti ini. Nah, asalnya kan tadi apa dy per dx atau y aksen itu sama dengan bentuk yang di sebelah kanan, berarti sebelah kanan itu sama dengan m e, y min n e, y. Nah, setelah di apa namanya dikalikan begitu apa bukan yang seperti ini. Jadi ini dibagi di sini dibagi, akhirnya ini dy dikalikan silang begitu ya, dx-nya dengan mx, dy-nya dengan min n gini. Nah, akhirnya di sini kan negatif, tapi kalau nanti dijadikan satu ruas menjadi positif seperti ini ya. Dan apa ini bentuk yang lain dari bentuk diferensial yang kita bahas ini. Jadi intinya di sini kita ada beberapa persamaan. Kita apakah jadi karena sesuai bahasanya di sini ada berarti yang tidak bisa dibuat bentuk standar. Nah, berarti beberapa atau banyak di sini bisa yang dirubah dalam bentuk standarnya. Contohnya yang pertama di sini, tuliskan persamaan diferensial ini dalam bentuk standarnya. Berarti kan di sini yes seperti persamaan biasa sih. Yang penting kan tujuannya adalah y aksen sama dengan apa, begitu kan ya? Berarti di sini y aksen sama dengan ini pindah ya, y kuadrat atau y pangkat 2. Jadi aksennya sama dengan y kuadrat per x. Sudah seperti ini. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Atau ini bisa ditulis sesuai yang tadi, f e, y itu sama dengan y kuadrat per x. Gitu. Ini sekali lagi ini adalah persamaan diferensial. Kalau di sini jelas karena ada bentuk turunan pada persamaannya itu, tapi di sini kita rubah dalam bentuk f e, y. Tetapi f e, y ini juga adalah merupakan persamaan diferensial. Kemudian yang kedua, misalkan yang ini sama lah ya. Jadi kita rubah kayak tadi, berarti di sini ini yang kita pindah terlebih dahulu, e pangkat x y aksen sama dengan sin x, ini kan situ ya, min e pangkat 2x y. Berarti di sini y aksennya sama dengan sin x per e pangkat x min e 2x y per e pangkat x. Tahu kalau misalkan ini diataskan berarti e pangkat min x sin x sama dengan yang ini e pangkat min ini min e pangkat berapa ini? Pangkat 2x pangkat x atau pangkat min x? Pangkat x ya, karena di sini 2x ini jadi min x ya. 2x dikurangi x jadi x saja. Ini adalah bentuk standarnya, atau kita rubah ini e, y begitu. Bisa dipahami di sini ya. Jadi sekali lagi ini hanya merubah bentuknya ke dalam bentuk standar. Nah. Oke, udah ada pertanyaan ya? Apa ini masih? Berikutnya, oke, persamaan linear. Nah, sebuah persamaan diferensial dalam bentuk standar, oke. Kemudian jika fx ini dapat dituliskan seperti ini, fx sama dengan min px y, kemudian plus qx. Nah, artinya fungsi x dikalikan dengan y ini kan, px ini kan fungsi x ya, qx juga fungsi x juga sebenarnya.
dikalikan Y ditambah satu lagi fungsi X, maka persamaan tersebut adalah linier. Persamaan diferensial pertama dapat dituliskan sebagai ini. Jadi ini kan tadi di awal ini adalah klasifikasi dari persamaan diferensial order 1. Yang tadi kita merubah dulu dalam bentuk standar. Kemudian di sini satu kita punya bahwa ini persamaan diferensial itu ada yang bentuknya merupakan persamaan linear. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, nanti persamaan diferensial itu linear atau bukan tergantung di sini ada nggak nilai px-nya gitu, ada nggak nilai qx-nya gitu. Kemudian di sini hanya dikalikan dengan y pangkat 1. Kalau tidak pangkat 1 berarti bukan linear. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di sini yang nomor 1 ini linear atau bukan? Ya, jadi kalau di sebelumnya ini kan bentuknya adalah y aksen tambah px, px y kalikan y sama dengan qx. Berarti di sini kalau misalkan kita harus merubah ke dalam bentuk standar kan tadi y aksen plus px y gitu ya bentuknya sama dengan qx. Kalau di sini berarti y aksen min sin x kali y ini ya sama dengan pangkat x. Jadi dari sini kita punya px-nya sama dengan apa? Min sin x. Qx-nya pangkat x. Oke, dan sini y-nya pangkat 1. Berarti ini linear atau bukan? Linear gitu. Kemudian kalau yang nomor 2 linear atau bukan? Yang ini? Kalau kita rubah bentuknya berarti y aksen min x sin y sama dengan pangkat x. Linear atau bukan? Oke, yang ini adalah fungsi y dikalikan x. Tadi yang linear itu adalah fungsi x dikalikan y. Berarti yang ini k. Yang nomor 3. Nomor 3 kira-kira nanti bentuk standarnya y aksen yang qx yang tidak ada y-nya kan di sini ya. Berarti tetap ya. Tetap 5 gitu. Linear atau bukan? Bukan. Kalau saya tanya, kalau ini kan jelas ini tidak ada kalau ini kan qx-nya pangkat x ya yang nomor 2 ya. Kemudian px-nya di sini apa? Ada px-nya berarti ya x sebenarnya kalau yang nomor 2 ini. Cuman tidak dikalikan dengan y kan gitu ya. Kalau yang ini kira-kira yang ini px-nya berapa? 5 pangkat 1. Hah? 0. Qx-nya 5. Berarti yang ini? Ada y-nya. Tapi bisa dibaca. Artinya kalau ini jelas dia apa-apakan kan nggak bisa. Artinya kalaupun saya menuliskan di sini px-nya di sini adalah sebuah fungsi x, kemudian qx-nya pangkat x, tapi kan di sini ada perkalian ya. Tapi kalau misalkan 0 gitu sekalian, ya tidak apa-apa. Hah? 0 tidak. Iya. Tapi kan kalau misalkan bentuknya kan ini ya, ada fungsi x yang dikalikan dengan y, kemudian qx-nya di sini
tidak ada fungsi Y-nya begitu. Nah, kalau yang ini, kalau ditanyakan Px-nya berarti kan 0. Ya, Gx-nya jelas di sini 5 gitu. Sudah gitu, kalau kalau di sini kan apa? Secara definisi tadi, eh oke, fungsi x-nya dikalikan dengan y. Tapi kan di sini tidak ada syarat Px-nya tidak boleh 0. Nah, tidak ada syarat begitu begitu. Artinya kan kalau misalkan dulu kalau misalkan persamaan kuadrat itu kan ae kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini apa dia akan dinamakan persamaan kuadrat hanya tidak boleh 0. Kalau 0 tidak ada bentuk kuadratnya begitu. Tapi di sini kan tidak ada syarat begitu. Tuh. Ya, artinya sekali lagi ya karena di sini bentuk umumnya kayak gini terus kita bisa mengidentifikasi masing-masing PX dan QX-nya bisa ini sebenarnya dinamakan persamaan linier begitu. Kecuali yang ini emang tidak bisa gitu PX-nya berapa gitu ya ada perkalian yang seperti ini. Kayak gitu ya. Kemudian yang apa ini berarti? Yang nomor 4. 4 ini berarti Y sen min. Min, min Y. Fungsi X-nya, ya min Y kuadrat. Sama dengan gitu ya. Bukan ya? X-nya ada kalau ini, karena ini bentuk kuadrat. Oke. Kemudian. Oke. Kemudian yang nomor 5. Oh, ini bukan. Oke, ini ya. Ini bukan. Nomor 5. Bukan ya, karena ada Y pangkat 5 di sini ya. Yang nomor 6. 6 bukan ya? Y-nya pangkat. Y pangkat berapa ini? Akar itu pangkat berapa? Pangkat setengah, bukan pangkat 1 ya. Ini juga bukan. Nomor 6. Nomor 7 maksudnya. Hmm? Nomor 7? Bukan. Kenapa? Karena ada kan iya. Oke. Ini kan sama-sama pangkat 1 ya. Ini kan Y-nya pangkat 1. Yang ini juga pangkat 1. Bisa dong di ini kan di apa namanya? Digabung. Y aksen plus X Y min E pangkat X Y sama dengan 0. Y aksen plus X min E pangkat X Y sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita tanya PX-nya berapa? X min E pangkat X. QX-nya, artinya ini adalah persamaan linear. Oke. Yang nomor 8. Kenapa? Y-nya pangkat 1. Oke, seandainya misalkan ini adalah Y aksen plus Y per X sama dengan 0, ini persamaan linear atau bukan? Seandainya seperti ini. Ini persamaan linear atau bukan? Kalau ini kan kalau kita pindahkan ke atas, ini menjadi min 1 ya. Kalau yang ini, berarti kalau misalkan saya tanya PX-nya berapa ini? Hah? Yang ini. Oke, PX-nya atau sama dengan seper X gitu ya. Kita pangkat min 1 boleh gitu. Yang penting kan satu fungsi X yang dikalikan dengan Y. Dan QX-nya sama di sini 0. Nah, gitu. Ini bentuk persamaan diferensial yang berbentuk
linear. Oke, bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi bentuk umumnya adalah ini kita ini linear atau bukan, kita harus menunjukkan Px dan Qx-nya itu seperti apa begitu. Kemudian tadi adalah persamaan linear. Bentuk yang kedua di sini disebutkan adalah persamaan diferensial Bernoulli. Bernoulli itu sebenarnya sama dengan persamaan diferensial apa? Sama dengan persamaan diferensial yang linear. Cuma di sini ada y yang pangkat lebih dari satu. Bentuknya seperti ini. Nah, ketika di sini n kan y pangkat n ya. Kalau n-nya sama dengan 1 atau bahkan n-nya sama dengan 0, maka persamaan Bernoulli ini ya sama dengan persamaan n. Artinya di sini semua persamaan diferensial bentuk linear itu sama juga atau bisa kita sebut dengan persamaan Bernoulli. Tetapi lebih ditambahkan bahwa persamaan Bernoulli itu bisa pangkat y-nya lebih dari 1. Oke, tadi yang apa? Yang contoh-contoh tadi ada nggak yang misalkan kalau kalau yang linear tadi ini linear ya, yang ini juga linear. Mana lagi? Yang ini linear ya, yang 5 linear enggak ya? Yang ini juga enggak. Kalau nomor 2 bisa nggak ini dibuat bentuk persamaan Bernoulli? Jadi bentuknya aksen plus Px y sama dengan Gx y pangkat r. Yang nomor 2 bisa apa enggak? Nggak bisa. C. Benar ya, tadi hanya 3 ya. Kalau yang tadi ya 1, 2, 3. Oke. Yang nomor 1 jelas ini persamaan Bernoulli juga karena ini merupakan persamaan linear. Yang nomor 2 nggak bisa ya, karena ini ya nggak ada px-nya gitu, nggak ada px-nya. Kemudian ya hanya gx saja yang ada. Nomor 3 oke. Nomor 4 kenapa tidak? Kenapa? Tidak ada? Tidak ada px-nya, oke. Terus y-nya pangkat 2. Dari sini kan bisa y pangkat 2. Gimana? Jadi kalau yang ini kan boleh boleh pangkat berapapun, ya kan? Nah, makanya tadi khusus yang ini, khusus y yang di belakang ini, kalau pangkatnya 0, ya jelas sama dengan yang tadi, persamaan linear. Kalau pangkatnya 1, bisa digabung seperti mana tadi? Mana tadi yang digabung? Yang ini, yang nomor 7. Kalau pangkatnya bukan 0 dan 1, maka itu yang membedakan dengan persamaan linear. Berarti yang nomor 4 itu gimana? Bukan. Kalau x-nya harus dikalikan dengan n atau langsung ditambah. Kenapa? Kalau ini harus x dikalikan n. Yang ini. Intinya ini sih yang membedakan Bernoulli sama linear itu kalau linear kan y-nya harus pangkat 1. Nah, kalau pangkatnya lebih dari 1 berarti itu bisa disebut persamaan
Adil. Begitu. Kalau yang nomor 5 dulu, yang nomor 5 bisa ya. Karena ini berarti kan kalau dilihat dari sini nomor 5 itu PX-nya berapa? 0. QX-nya X atau min X ya. Kalau bentuknya seperti ini ya. Tadi dipindah begitu. Kemudian kalau nomor 6, berarti ini Bernoulli ya. Ini nggak bisa tadi. Kalau yang nomor 6 nggak bisa. Berapa bakatnya? Angkatnya di sini mana? Pangkatnya bilangan real. Tapi kalau pangkatnya satu dan A atau nol, maka itu persamaan linier. Kalau di sini kan udah harus lebih dari satu. Bahkan negatif atau pecahan, tidak masalah di sini ya. Di sini, di definisi ini. Jadi N ini melambangkan suatu bilangan real. Real kan bukan bilangan bulat atau bukan hanya bilangan asli begitu. Jadi walaupun tapi yang ini yang bisa nggak yang ini yang apa namanya ada X-nya di sini. Oke, kalau ini saya rubah bentuknya berarti X Y aksen sama dengan Y pangkat tengah gitu ya. Nah, kalau dirubah dalam bentuk standar berarti Y aksen sama dengan seper X Y pangkat setengah begitu. Nah, kalau sudah kayak gini PX-nya berapa? 0. QX-nya 1 per X. N-nya setengah begitu. Oke, berarti yang ini adalah persamaan nuklir. Kalau yang nomor 8 nggak bisa ya, karena X per Y di sini ya. Nggak bisa, bisa dong. Ah, ah. Ini kan sama dengan min X per Y. Atau Y aksen sama dengan min X, Y pangkat min 1. Nah, kalau ditanya di sini PX-nya berapa? 0. QX-nya min X. Dengan N-nya di sini berarti min 1. Tuh. Oke, ini juga Bernoulli. Yang nomor 4 sebenarnya ini sih yang menjadi apa kok ada X sendirian gitu ya. Ini toh sebenarnya yang menjadi permasalahan sebenarnya. Kalau X Y pangkat 2-nya kan masuk di sini. Seandainya di sini ditambahkan Y gitu, iya ya di sini Bernoulli ya. Cuman ada X di sini. Yang tidak menjadi tidak seperti bentuk standar seperti yang di atas. Jadi di sini kalau sebelumnya tidak ada Y-nya di sini, artinya kalau ditanya PX-nya 0, QX-nya 1 di sini ya. Cuman ini yang menjadi kok ada X sendirian itu. Tapi selainnya kalau yang ini jelas tidak bisa. Kalau yang lain bisa yang tidak linear tadi bisa dirubah atau merupakan persamaan Bernoulli. Baik itu langsung bisa kelihatan atau kita modifikasi seperti tadi. Pindah ke depan. Terus, y aksen nx sama dengan y kuadrat. Kan iya, kan butuh ini. Seandainya seandainya ada y kuadrat ya sama dengan ini sih, sama dengan 5 tadi. Seandainya misalkan hanya y aksen sama dengan x begitu, ya ini tetap merupakan Bernoulli dengan px-nya 0,
Qx-nya adalah X. Di sini ada sebenarnya Y tapi apakah 0 begitu. Nah, kalau hanya seperti ini. Tapi di sini ada Y kuadrat sudah ini, tapi ada plus X-nya di situ. Ini yang menjadi permasalahan. Gitu ya. Jadi kita punya dua sudah. Ada yang bentuknya adalah persamaan linear, kemudian ada persamaan Bernoulli. Kemudian ada juga persamaannya bentuknya homogen. Homogen di sini mungkin dulu di aljabar linear ada sistem persamaan linear homogen itu yang apa? Setiap persamaannya pada sistem persamaan itu konstantanya nol semua. Tapi di sini suatu persamaan linear, persamaan diferensial dinamakan homogen jika berlaku ini. Artinya tadi kan Y aksen sama dengan apa begitu. Nanti ketika disubstitusikan nilai Tx ini tetap akan menjadi Fxy ini. Jadi kita harus membuktikan masing-masing persamaan itu apakah dia termasuk homogen atau bukan. Contohnya misalkan di sini Y aksen sama dengan Y plus X per Y. Nah, saya tulis sini aja ya. Y aksen tadi sama dengan apa? Y plus X per Y. Nah, ini kan sorry, F X Fx, Y sama dengan Y plus X per Y. Dengan tadi homogen itu jika Ftx, Ty itu sama dengan Fxy. Ini Fxy-nya. Nah, kita coba sekarang kalau kita substitusikan Tx, Tx, Ty. Berarti kita menggantikan X-nya dengan Tx, Y-nya dengan Ty. Berarti ini jadi Ty plus Tx, Y. Nah, sama-sama ada T-nya di sini. Ini T-nya saya keluarkan, sorry, Y plus X per Y. Ini T-nya bisa habis ya. Seperti ini, Y plus X per Y. Di mana ini sama dengan Fx, Y. Berarti yang ini merupakan persamaan diferensial. Oke. Nah, yang lainnya ini dicoba homogen atau bukan. Ini kurang rajin. Iya. Kurang rajin. Woi, bisa. Dicoba. Yang mau coba nomor 2.
Nomor 2. Nah, tadi Y sama dengan apa? Ada. Y kuadrat, oh sorry, Y aksen, Y kuadrat per X. X Y sama dengan Y kuadrat per X gitu ya. Nah, di sini FTE, TY sama dengan Y kuadrat. Berarti TY kuadrat per TX. Ini T kuadrat Y kuadrat per TX. Ini tersisa 1. T Y kuadrat per X. Apakah sama dengan Fx Y? Tidak sama. Berarti bukan. Oh, oke. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3, nomor 3 gimana? Y aksen sama dengan 2XY. Y pangkat X per Y ya. Per X kuadrat plus Y kuadrat plus ya. Enggak. Sin X per Y. Oke, ini adalah f x, y. Untuk f tx, ty ini sama dengan 2 x-nya tx atau tx lah ya. Tx, y-nya ty, e pangkat tx plus ty per e kuadrat, berarti t kuadrat plus t kuadrat y kuadrat sin tx per y. Oke. Ini habis, ini juga habis ya. Nah, kemudian ini saya kalikan ya. 2 T kuadrat XY pangkat X per Y. Yang ini T kuadratnya saya keluarkan. Yang menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sin X per Y. Oke, ini juga kita bisa coret. Sama ini ya. Nanti tersisa 2 XY, X pangkat X per Y per X kuadrat plus Y kuadrat sin Y per X. Apakah sama dengan Fxy? Sama ya? Oke, berarti di sini homogen. Itu kemudian yang terakhir X kuadrat, bukan ya? Ini bukan berarti. Bukan. Bukan, harus ya. Y aksen sama dengan 2 plus Y per 3 ya. Ty sama dengan T kuadrat X kuadrat Ty plus T pangkat 3 X pangkat 3. T-nya dikeluarkan kemana? 1 ya, karena di sini hanya 1 ya. T ini tetap T X kuadrat plus Y yang di sini T pangkat 3 X pangkat 3. Ini 1 tersisa 2. Berarti T X kuadrat plus Y per T kuadrat X pangkat 3. Kan ya? Apakah ini sama dengan Fxy? Hah? Tidak. Berarti bukan homogen. Apa ada pertanyaan?
Nomor 3 yang ini. Terlalu apa? Ya, oke. Jadi intinya kan mengganti semuanya X, Y itu dengan DX dan DY. Jadi semuanya di sini. X-nya ganti dengan DX, Y-nya ganti dengan DY. Di sini juga ada X dan Y juga. DX, DY. Ini X kuadrat itu sama dengan DX kuadrat. Makanya menjadi T kuadrat X kuadrat. Y kuadrat sama dengan ini prosesnya menjadi T kuadrat Y kuadrat. Sin X per Y. X-nya ganti dengan DX, Y-nya ganti dengan TY. Kemudian di sini masing-masing kita bisa sederhanakan yang sini karena langsung TX per TY, T-nya habis tinggal X per Y. TX per TY, T-nya habis tinggal X per Y. Nah ini TX kali TY, T-nya kan bisa dikalikan menjadi T kuadrat X kali Y. Sini sama-sama ada T kuadrat. Ini saya keluarkan T kuadratnya, berarti tersisa X kuadrat ditambah Y kuadrat sin X per Y. Ini karena sudah perkalian, ini kita bisa coret. Sama-sama berarti bisa 2XYE pangkat X per Y per, karena sudah habis, X kuadrat, Y kuadrat sin Y per X. Ini kan sama dengan F X, Y. Maka ini adalah homogen. Jadi, sekali lagi ini mensubstitusikan yang asalnya ini adalah F X, Y. X-nya ganti dengan TX, Y-nya ganti dengan TY. Nah, intinya bisa nggak disederhanakan atau apa dihilangkan gitu kira-kira T-nya itu. Kalau masih tersisa berarti pasti tidak sama dengan F X Y-nya. Berarti otomatis tidak homogen. Sama halnya dengan contoh tadi yang nomor 2, di terakhir masih tersisa T di sini. Kalau yang nomor 1 tadi kan tidak ada T di sini. Yang ini masih tersisa T. Maka tidak homogen. Yang nomor 3 ini apa? Tidak tersisa T di sini. Yang terakhir di sini bentuknya juga beda, tapi juga masih ada T-nya di sini. Pasti ini juga tidak homogen gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ngerti ya? Ngerti ya? Hah? Oh banyak juga beda. Tenang, Bos. Saya lanjutkan ya. Kemudian ada istilahnya persamaan yang dapat dipisahkan. Persamaan yang dapat dipisahkan itu ya persamaan yang X sendiri gitu, kemudian Y sendiri begitu. Intinya pada fungsi itu variabel-variabelnya uh, yang dipisahkan itu variabelnya begitu. Contohnya di sini. Nah, kalau yang ini uh, apa tadi ini kan AX-nya atau MXY-nya di situ AX-nya apa begitu, kemudian BY-nya itu apa begitu ininya fungsi-fungsinya. Artinya di sini kalau yang nomor 1 itu AX-nya apa? Yang nomor 1 itu AX-nya itu sama dengan ini ya, sin X. Kalau BY-nya Y kuadrat gitu. Di sini kan tidak uh, intinya bisa dipisahkan begitulah kira-kira. Artinya tidak ada apa plus minus atau garis mana, tapi yang jelas di sini masing-masing itu ya atau bisa disederhanakan begitu. Jadi ini ya bisa dipisahkan. Kalau yang nomor 2,
Nomor 2 ini bisa dipisahkan atau enggak? Di sini ada X Y kuadrat, di sini X kuadrat Y kuadrat. Dipisahkan itu nanti kan bisa tersendiri penyelesaiannya. Artinya kalau yang ini kan hanya fungsi X saja. Yang di sini hanya fungsi Y saja. Gitu. Nah, dapat dipisahkan itu kita sederhanakan sedemikian rupa sehingga yang ini hanya fungsi X saja, yang di sini fungsi Y saja. Lawannya tidak bisa. Kalau yang ini, yang nomor 2 ya, saya tulis ulang. X Y kuadrat DX min X kuadrat Y kuadrat DY sama dengan 0. Dikeluarkan kemana? Dibuang. Oke. Atau, ya karena ini kan tujuannya adalah di sini DX-nya ini fungsi X saja. Artinya, kalau sudah seperti ini kan apa namanya? DX untuk menghilangkan DX itu berarti kan nanti diintegralkan gitu ya. Ya, biasanya X dx gitu. X-nya berapa atau fungsi misalkan ini adalah sebuah fungsi Y, maka Y-nya sendiri berapa? Ya di apa dihilangkan dx-nya dengan cara diintegralkan kira-kira begitu. Artinya yang ini pun kalau sudah dapat dipisahkan berarti masing-masing dapat diintegralkan dan selesai begitu. Nah, kalau yang ini bisa nggak? Hah? Ya, oke. Kalau misalkan dikeluarkan gitu, ya bukan dikeluarkan lah. Atau masing-masing dibagi berapa? Y kuadrat ya. Kalau masing-masing dibagi dengan Y kuadrat, misalkan yang ini bagi Y kuadrat, harusnya kan semua ya. Kuadrat di sini kan Y kuadrat juga gitu kan harusnya ya. Secara aljabar begitu. Nah, di sini habis. Tapi yang di sini tersisa X dx. Yang di sini X kuadrat dy. Sama dengan 0. Ini fungsi X, ya. Fungsi Y, K. Berarti, ya bukan ini berarti. Kalau misal pembaginya bukan hanya uh, Y saja, tapi kan di sini tujuannya biar di sini tersisa X, yang ini, atau di sini tidak ada Y, di sini tidak ada X kan gitu. Nah ini saya kalau di sini harus tidak ada X-nya, berarti kan dibagi dengan X kuadrat. Kalau bagi dengan X kuadrat di sini tersisa Y. Nah, kalau saya bagi dengan begini, X kuadrat Y kuadrat, di sini berarti X kuadrat Y kuadrat juga, tapi kan habis ya di sini ya. Maka ini menjadi 1 per X dx min dy sama dengan 0. Kalau seperti ini, AX-nya berapa? B-nya berapa? Min 1. Berarti ini juga sebenarnya dapat dipisahkan. Begitu. Nah, ya sekali lagi, bentuk ini pun kalau tadi kan nggak bisa gitu. Artinya kadang memang satu persamaan diferensial itu bisa dirubah seperti apa, nanti ya tergantung dari kita begitu. Kalau dirubah kayak tadi, kalau yang diminta adalah dapat dipisahkan atau tidak, ya ternyata tidak bisa dipisahkan. Yang nomor 3, berarti yang ini juga dapat dipisahkan sebenarnya. Yang nomor 3, bisa tahu nggak? Nah, bebas. Emang minum kopi bebas? Hah? Nggak bisa? Iya, emang nggak bisa. Emang bisa, tering pada remah deh. Emang nggak bisa, ya wis mare. Ya nggak bisa. Ya remah sih tak bisa. Ya tujuannya kan tadi kan. Jadi yang di sini ya sudah karena ini fungsi Y. Oke. Di sini kita mau menyederhanakan dengan menghilangkan Y-nya gimana? Bisa. Kalau nanti dihilangkan ya nggak bisa.
Yang ini muncul karena ada perkalian X dan Y yang seperti ini. Oke, berarti ini nggak bisa ya? Salah. Oke. Iya benar, nggak bisa, Mas. Benar, ya. Oke, saya lanjutkan. Yang terakhir, pada klasifikasi ini ada namanya persamaan eksak. Persamaan eksak itu tadi kan AX itu sama dengan MXY. Kemudian BY itu NXY juga sebenarnya. Nah, kedua-duanya ini kalau diturunkan ini hasilnya sama. Maka itu disebut dengan persamaan eksak. Contoh. Contohnya di sini yang nomor satu. Jadi kan fungsi fungsi apa namanya? eh Sebenarnya kan M X Y dx. Kemudian min N X Y dy sama dengan 0 gitu aja. Nah, nanti yang ini M ini diturunkan atau diturunkan terhadap Y, yang N diturunkan terhadap X. Ini hasilnya harus sama. Yang di sini yang ada dx-nya diturunkan terhadap Y nanti M-nya, kemudian yang di Y diturunkan terhadap X. Hasilnya harus sama. Contoh yang pertama, sini 3x kuadrat Y dx plus Y plus X pangkat 3 dy. Yang ini berarti harus diturunkan terhadap Y. Yang ini diturunkan terhadap X. Jadi, kalau yang ini, tadi tuliskannya D. dm X, Y dy. Oke, berarti di sini, ini kalau diturunkan terhadap Y hasilnya berapa? Atau kalau misalkan gini deh, MXY-nya itu sama dengan 3x kuadrat Y. Nah, kalau ini dm per dy, berarti diturunkan dy, berarti hasilnya berapa? 3x kuadrat atau 3x pangkat 2. Nah, kemudian yang di sini, nx, y-nya itu sama dengan y plus x pangkat 3. Berarti kalau dn per dx itu berarti, nah ini habis ya, 3x pangkat 2. Apakah dm per dy itu sama dengan dn per dx? Ya, berarti yang ini adalah, karena sama, berarti ini adalah eksak istilah saja sebenarnya di sini. Sama halnya dengan tadi linier. Jadi intinya, makanya di sini kan dari tadi yang pertama linier, kemudian apa tadi? Bernoulli, yang barusan itu dapat dipisahkan, persamaannya itu eh, ya apa istilahnya dapat dipisahkan begitu. Kemudian ini persamaan eksak homogen dan eksak gitu. Ini kesemuanya itu merupakan klasifikasi atau macam-macam persamaan linear, persamaan diferensial yang order 2 penamaannya. Nanti yang memang yang banyak pengembangannya nanti di sini ada persamaan eksak dan non eksak ini sebenarnya nanti yang banyak. Kalau yang nomor 2 eksak atau tidak? Tidak, turunan dari ini berapa? X. Jadi dm per dy-nya berapa? X. dn per dx 0. Berarti ini tidak sama. Berarti bukan. Kalau yang nomor 3,
kita rubah dulu berarti ya. Y aksen sama dengan Y per X. Y aksen Y aksen sama dengan Y per X ya. Y per X. Apa? Y aksen itu DY per X. Y per X. Uh, X DY. DY sama dengan Y dx. Atau bentuk yang umum dx min X dy sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang ini turunan dari Y D apa M ini ya. dm per dy berapa? Tuh. dn per dx min 1. Apakah sama? Tidak sama. Oke. Berarti bukan eksak. Kalau dibuat seperti ini. Nah, bentuk ini pun juga kadang-kadang sebenarnya bisa dibuat misalkan Y aksen itu sama dengan Y per X tadi ya. dy per dx itu sama dengan Y per X. Kemudian misalkan kita buat tadi kan apa? Ini kan tadi X dy ya. Sama dengan Y dx. Atau sebenarnya kalau ini kita rubah menjadi begini, seper Y dy sama dengan seper X dx. Bisa kan ya? Jadi ini yang bisa taruh di sini, ini yang taruh di sini. Bisa ya? Bentuknya kalau kayak ini kan yang tadi yang ini. Ya. Ini sebenarnya kan bisa kita rubah menjadi seperti ini. Atau kalau misalkan kita rubah bentuk kayak tadi, per X dx min seper Y dy sama dengan 0. Nah, ini berarti M-nya ya. M per dy. Berapa? Diturunkan terhadap Y? 0. Yang ini dn per dy. Dx ya, sorry. dn per dx 0. Berarti sama eksak. Ini eksak. Yang ini bukan. Dengan sama-sama bentuknya yang kayak gini. Ini juga sama kayak gini. Artinya ya persamaan diferensial seperti apa mau dirubah seperti bentuknya dengan merubah bentuk kayak gini, ini akan mempengaruhi gitu apakah dia eksak atau bukan begitu. Yang jelas kalau sudah bentuknya yang kayak gini, ini nanti yang bisa kita selesaikan. Tapi kalau masih ditaruh ke bentuk standar yang kayak gini, ini masih bisa banyak. Sebenarnya ada lagi nggak yang merubah bentuk ini? Kalau tadi merubah bentuk ini, tadi kan Y aksen sama dengan Y per X. Tadi kita punya yang pertama itu apa? Y dx min X dy sama dengan 0. Ada juga yang tadi seper X dx seper Y dy sama dengan 0. Ada lagi nggak kira-kira bentuknya? dy per dx sama dengan Y per X. Kalau misalkan juga Y sama dengan Y per X dx, berarti Y per X dx min dy sama dengan 0. Atau juga mungkin ditaruh yang di sini dx min X per Y sama dengan di sini dy sama dengan 0 gitu. Ada banyak variasinya. Dan mungkin juga masing-masing ini bisa berbeda dan kayaknya sampai 4 ini saja ini yang merupakan persamaan eksak yang ini. Kalau yang ini
Ini turunannya kalau diturunkan terhadap Y ada ya, ada Y-nya di sini. Di sini 0. Di sini 0. Di sini bukan berarti ya. Di sini ada X-nya, di sini ada Y-nya gitu. Ini juga 0. Ini tidak akan sama. Berarti yang eksak hanya bentuk kayak gini sementara. Kayak gitu. Jadi dari bentuk standar yang begini bisa macam-macam bentuknya dan kita juga bisa apakah itu eksak atau enggak tergantung kita merubahnya ke dalam bentuk yang mana begitu. Iya, ya, tapi kan yang sesuai begini begitu, yang sesuai ini. Ya. Berarti nanti jawabannya Kalau yang diberikan hanya begini, ya, tapi nanti ada di soal itu bentuk kayak gini, yang begini, itu eksak atau bukan? Bentuk ini yang begitu gitu, itu eksak atau bukan begitu yang diberikan. Tuh. Tapi ya itu secara umum kalau dibuat ini kan bentuk standar ya. Kalau bentuk standar kayak gini bisa macam-macam perubahannya. Nah, ini juga mempengaruhi karena bentuk eksak atau tidaknya itu yang dilihat adalah bukan bukan apa bukan di bentuk standar kayak tadi, tapi bentuk yang kayak gini. Nanti ini apa yang menghitung turunannya itu apakah sama atau tidak. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Yang mana? Yang contoh nomor 3. Ya, makanya ini kan jawabannya dua. Ah, jawabannya dua karena kan soalnya hanya ini. Kalau ternyata dirubah begini, oh bukan eksak ternyata gitu. Dan ini benar gitu. Artinya dengan merubah kayak gini menjawab ini bukan eksak, ya benar gitu. Nah, kemudian kalau saya rubah menjadi seperti ini, ternyata eksak, ya benar juga begitu. Jadi tergantung kalau makanya kalau hanya diberikan bentuk standar dari persamaan diferensial, kemudian dirubah seperti apa, nah, tapi nanti di soal itu ada nanti bentuk standar kayak gini, kalau bentuknya begini itu eksak atau enggak gitu. Kalau yang begini eksak atau enggak gitu. Ya di sini hanya mau menampakkan bahwa kalau yang nomor 2 kan sudah bentuknya ya kayak gini. Tapi kalau hanya bentuk kayak gini, itu bisa saja ini eksak atau ya nah ya. Oke, mungkin ini materi kita hari ini. Ya, ini soalnya ya. Nah, ini tadi materi yang pertama, ini eksak atau bukan. Ini diminta untuk merubah dalam bentuk standarnya. Tuh, gampang ya, merubah standar ya? Iyalah gampang. Kalau yang eksak-eksak kan yang ini. Nanti ini kan pertama itu homogen atau linier. Jadi kalau sudah homogen otomatis linier kan itu ya. Kalau tidak homogen dia linier atau bukan begitu. Kemudian jika tidak linier apakah persamaan bernoleh? Oh, gini-gini. Pertama tentukan dulu homogen atau bukan. Oke, itu homogen atau enggak ini tidak ada kaitan sama linear ya. Kemudian itu linear atau bukan gitu. Kalau tidak linear, apakah itu Bernoulli gitu. Oke, kemudian sifatnya apakah dapat dipisahkan? Dapat dipisahkan atau tidak gitu. Nah, setelah dipisahkan, oke. Kemudian eksak atau bukan? Jadi satu ini bisa ke semuanya yang tadi kita bahas. Nah, ini diberikan di sini. Jadi maksudnya ini persamaannya gitu ya. Ini kan sama dengan ini. Tapi ini berbeda yang kayak tadi. Gitu gitu. Kalau yang ini diberikan semua malah. Nah, ya kalau ini bentuk standarnya, yang bentuk ininya ini kita dicek gitu. Kalau hanya mau mengecek homogen atau bukan, berarti kan butuh bentuk yang ini.
linear atau bukan, bentuk ini kan yang dibutuhkan ya. Kalau mau ngecek eksak atau dapat dibisikkan, kita butuh persamaan yang ini. Ya, bisa gitu ya. Bisa. Kalau orang lagi apa semua tuh. Serius sama guys. Ceramah langsung kemarin ada mau dari mutu na biar berasa. Oke ya, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Eh, Allah. Semoga materi kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.